Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin memperkenalkan diri, nama Ramiza Minorin Mayoga, MPP 280609. Di sini saya ingin memaparkan hasil daripada laporan saya, yaitu peningkatan partisipasi masyarakat dalam penguatan usaha mikro pada era COVID-19 di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten. Baik, pendahuluan pertama yaitu virus COVID-19 ditemukan pertama kali pada tanggal 31 Desember 2019. WHO melaporkan adanya kasus klaster pneumonia dengan penyebab tidak jelas di kota Wuhan, di Cina. Hingga pada akhirnya diketahui penyebab dari penyakit ini yaitu suatu jenis baru coronavirus atau yang disebut juga novel coronavirus, yang merupakan virus jenis baru yang tidak pernah teridentifikasi sebelumnya oleh manusia. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, terdapat provinsi dengan kasus baru COVID-19 yang paling tinggi, yaitu Provinsi DKI Jakarta, dengan catatan lebih dari 335.900 jiwa, tertinggi daripada seluruh provinsi di Indonesia. Tentunya Kabupaten Tangerang yang berlokasi dekat dengan Provinsi DKI Jakarta akan terkena dampaknya, terutama pada sektor UMKM. Kemudian kegiatan ini juga untuk mendukung nawacita, di mana mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis domestik dengan memanfaatkan usaha mikro kecil menengah yang berada di Kecamatan Tiga Raksa. Tentu saja dengan adanya usaha masyarakat ini dapat menambah pemasukan serta pendapatan masyarakat sehingga membuat perekonomian semakin kuat. Hal ini juga sesuai dengan salah satu program unggulan yang ada di Kabupaten Tangerang, yaitu program Gebrak Pakumis Plus, di mana gerakan bersama rakyat atasi kawasan padat kumuh miskin dan pemberdayaan lingkungan sosial ekonomi. Di mana program ini bukan hanya untuk membangun rumah saja, melainkan memberdayakan masyarakatnya agar perekonomian mereka dapat terus tumbuh dan berkembang melalui pembangunan pada individunya melalui giat, penyuluhan maupun sosialisasi di tengah masyarakat. Kemudian untuk bagian slide ini, sebenarnya program Gebrak Pakumis itu sudah dilaksanakan sejak 2012 dengan nama program Gebrak Pakumis. Akan tetapi pada tahun 2019 mendapatkan pembaruan dan sedikit penambahan di mana diberikan plus. Jadi Gebrak Pakumis Plus. Plus di sini ialah pemberdayaan lingkungan sosial ekonomi. Bukan fokus pada pembangunan rumah atau hunian saja, tetapi diharapkan eh, individunya diberikan pelatihan untuk dapat mengembangkan perekonomiannya dan dapat memajukan daerahnya dengan menguatkan sektor UMKM. Di sini berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, di Kecamatan Tiga Raksa ditemukan bahwa masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini cenderung lebih konsumtif. Oleh karena itu, masyarakat yang berada di Kecamatan Tiga Raksa, terutama para penggiat UMKM, harus diberikan pengetahuan lebih lanjut terkait pemasaran produk untuk meningkatkan UMKM mereka sendiri. Baik, di sini level partisipasi masyarakat menurut Einstein itu ada 8. Yang pertama manipulasi, yang kedua terapi, yang ketiga pemberian informasi, 4 konsultasi, yang kelima penenteraman, yang keenam kemitraan, yang ketujuh pendelegasian, yang kedelapan pengendalian warga. Tujuan daripada pembuatan sosial media pelaku usaha mikro ini ialah pandemi COVID-19 di Kabupaten Tangerang saat ini memaksa banyak pelaku usaha mikro harus berusaha lebih guna menyesuaikan cara berjualan serta mempromosikan produknya. Hal tersebut dilatar belakangi oleh kewajiban setiap individu masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan menghindari kerumunan. Dalam hal ini, penulis mencoba memfasilitasi beberapa pelaku usaha mikro dalam pembuatan media sosial, khususnya Instagram sebagai media pemasaran online yang saat ini banyak digeluti oleh pelaku usaha yang mengikuti perkembangan teknologi informasi. Kemudian penulis di sini juga melakukan pendampingan via grup WhatsApp, di mana salah satu program Gebrak Pakumis Plus ini pemberdayaan perekonomian masyarakatnya, di mana pemerintah dalam pengembangan usaha mikro melakukan kegiatan pendampingan. Umumnya pemerintah melakukan kegiatan tersebut dalam bentuk sosialisasi atau seminar yang dihadiri oleh para penggiat atau pelaku usaha dalam suatu ruang pertemuan. Di sini dapat terlihat beberapa contoh bentuk pendampingan yang menghindari kerumunan atau bertemu secara langsung namun tetap mudah dilaksanakan, yaitu pendampingan pelaku usaha mikro via grup WhatsApp. Kemudian dari pendampingan ini
diikuti 80 peserta yang setiap kontaknya saya dapat dari kunjungan langsung ke tempat pelaku usaha maupun hasil koordinasi dengan tim fasilitasi bantuan permodalan Sibamas. Di mana hasilnya itu kurang lebih 18 orang keluar dari grup sehingga menyisakan 62 orang. Dari program atau kegiatan ini juga didapatkan beberapa pelaku usaha yang masih belum mengetahui terkait pembuatan izin usaha, mendaftarkan usaha pada GrabFood atau GoFood, ataupun mendaftar bantuan modal melalui online. Kemudian kesimpulan dari kegiatan ini, penulis mendapatkan hasil yaitu dalam penguatan usaha mikro pada era COVID-19 di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang ini, penulis melihat adanya potensi bagi perkembangan UMKM yang lebih baik di mana pengguna sosial media dan marketplace ini khususnya pada masa pandemi COVID-19 sangat dibutuhkan karena akan mendapatkan peningkatan serta mempermudah pemasaran daripada produk UMKM itu sendiri. Serangkaian kegiatan pendampingan pelaku usaha mikro ini menunjukkan bahwa peserta paham serta memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.